Salam saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini, di mana sekalipun di dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap terpelihara oleh karena kasih Tuhan, sehingga kita dapat kembali memperingati perayaan Paskah Yesus Kristus tahun 2020 ini dengan keadaan baik-baik saja. Saya secara pribadi mengucapkan selamat merayakan Paskah di keluarga kita masing-masing. Biarlah berkat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian kita. Dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dalam momentum Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengingat akan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami, yang telah memberikan kepada kami keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tema firman Tuhan kita dalam kesempatan ini adalah mengapa kita harus percaya. Pertanyaan ini tentu diarahkan kepada kita. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudara-saudara, alasan untuk percaya kepada Yesus Kristus ini haruslah betul-betul kita pahami sebagai alasan dan dalih yang kita buat untuk dapat memastikan hati kita dan pikiran kita tentang keputusan kita untuk percaya dan mengikut Yesus sepanjang umur kita. Bagi kita sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, nama Yesus itu adalah nama yang begitu agung, nama yang begitu mulia. Sebab ketika kita menyebut dan mendengarkan nama Yesus Kristus, hati kita langsung, bahkan pikiran kita langsung diarahkan kepada Allah yang Maha Pencipta, Allah yang mengatur segala sesuatu, dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita, baik manusia bahkan orang yang percaya, hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam rintangan dan ujian. Hidup kita seperti pantai yang setiap saat diterpa oleh ombak. Demikian halnya ujian dan rintangan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita dapat membagikan bagian ini menjadi dua hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam hal ujian dan rintangan yang kita alami. Yang pertama, ada ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, atau rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada rintangan yang mudah, yaitu ketika kita menghadapinya, hati kita masih dapat tenang-tenang saja. Tetapi ada kalanya kita juga menghadapi rintangan yang kedua, yaitu rintangan yang berat adanya. Ketika kita mengalami rintangan yang berat seperti inilah, ada banyak orang-orang yang percaya yang meninggalkan Tuhannya karena tidak lagi dapat menunjukkan kepercayaannya kepada Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu, sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu
yang ada. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam mendefinisikan kedua tantangan ini, tentu kita pasti berbeda. Namun satu hal yang perlu dan penting, bahwa kehidupan kita penuh dengan rintangan. Dan tantangan-tantangan itu datang dalam kehidupan kita, diizinkan oleh Tuhan. Sesungguhnya untuk mendewasakan iman kita. Sesungguhnya Tuhan ingin melihat kematangan iman kita. Dan iman itu harus diuji dengan tantangan-tantangan seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada tema kita, saudara-saudara. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Yang pertama, alasan yang pertama yang kita temukan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 adalah karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Ayat yang ke-12 dengan jelas berkata, tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya kita diselamatkan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada cara yang dapat dibuat oleh manusia yang oleh karena dia dapat diselamatkan. Tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh manusia yang oleh karena dia dapat menggapai keselamatan kekal itu. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang pasti, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jika selama ini, bahkan sampai pada detik ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu tetap percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka engkau harus memastikan pada dirimu sendiri bahwa sesungguhnya engkau diselamatkan. Dosamu diampuni dan engkau diselamatkan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kita diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus adalah kita diselamatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kita tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa kita. Tidak lagi berada di bawah kutukan dosa kita. Kita tidak memperoleh kebinasaan, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kita dilepaskan dari celaka dan petaka seumur hidup kita. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Karena di dalam Yesus Kristus Allah telah berkenan menyelamatkan manusia. Hanya di dalam Yesus Kristus kutukan-kutukan dosa kita dihapuskan. Dan di dalam Yesus Kristus Allah berkenan memulihkan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita terus menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala kondisi kehidupan ini, untuk terus percaya dan hanya terus bersandar kepada Tuhan. Percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya menyadari kondisi kita seperti saat ini sungguh menimbulkan kekhawatiran, saudara-saudara. Tetapi kita perlu belajar firman Tuhan. Kita akan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentang sebuah nubuat, tentang satu sosok yang memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu sosok Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
yang memiliki dampak yang begitu besar bagi orang-orang yang percaya itu. Kematian Yesus Kristus memiliki dampak yang begitu luar biasa. Bahkan kebangkitannya telah memberikan sebuah kesembuhan yang oleh karenanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka dipulihkan oleh Allah. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada kesembuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mengalami kesembuhan, baik kesembuhan secara jasmani, demikian juga halnya kita akan mengalami kesembuhan secara jasmani. Setiap kita hidup dalam perbuatan dosa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak melakukan perbuatan dosa. Yang kita semua sadari akibat dari perbuatan-perbuatan dosa itu menimbulkan takluknya kita kepada kuasa dosa itu sendiri. Dosa telah melahirkan penderitaan yang begitu dahsyat dalam kehidupan manusia, termasuk sakit penyakit yang merajalela dalam kehidupan manusia. Dosa telah membuat jarak yang begitu dalam dan yang mengerikan antara manusia dengan Allah. Dosa telah membawa manusia meninggalkan Tuhan sejauh mungkin yang dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah membawa kita hidup dalam kesesatan. Dosa telah membawa kita hilang akan pengharapan. Karena itu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati bagi kita. Ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Ia bangkit dari antara orang mati untuk memulihkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga manusia yang dipulihkan akan menikmati kesembuhan yang sesungguhnya, yaitu kesembuhan rohani maupun kesembuhan secara jasmani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Alasan yang pertama, karena di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Yang kedua, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita, baik penyakit jasmani, demikian juga penyakit rohani. Saudara-saudara, dua hal penting yang kita telah pelajari di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada berkat-berkat Allah bagi orang-orang yang percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan, dalam menghadapi tantangan dan ujian yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan yang engkau percaya tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Karena Dialah Allah yang sangat mengasihi engkau. Ialah Allah yang tidak pernah tertidur. Ia Allah yang tidak pernah terlelap. Tangan Tuhan akan menjaga dan melindungi engkau. Dia akan selalu melihat engkau. Bahkan Dia berkenan memulihkan keadaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang belajar dan merenungkan firman Tuhan ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberikan kami keyakinan yang pasti akan keselamatan dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami orang-orang yang percaya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.